Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walakas syukur. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan takdir terbaik, salat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan kajian. Semoga ini awal hari yang terbaik. Allah berikan pahala yang sangat besar untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian ayat-ayat langit. Masih surat Al-Fatihah ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Siapa Allah? Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Surat 7 ayat 180 yang akan menghiasi keterangan kita kaitan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayuzzawna ma kanu ya'malun. Allah memiliki nama-nama yang baik, al-asma al-husna, dan sifat-sifat yang mulia. Fada'u, maka segeralah kalian berdoa, hu kepadanya, kepada Allah, biha dengan perantaraan asmaul husnanya. Wadharu, dan tinggalkanlah oleh kalian. Siapa? Alladzina, orang-orang yulhiduna, yang selama hidupnya suka, gemar berbuat syirik, menyekutukan Allah, biha dengan asmaul husnanya. Kita harus mempelajari dua hal untuk mempertajam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui asmaul husnanya. Tapi tauhid, mengesahkan Allah melalui asmaul husnanya, kita tidak akan pernah akan sempurna terasa kalau di sana Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Rahim. Kalau di sana Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Rahman. Kalau di sana Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Razzaq. Kalau Allah Subhanahu wa taala di sana memiliki namanya Al-Muhaimin, Al-Jabbar, Al-Ghaffar, Al-Ghafur dan sebagainya. Kalau kita tidak memahami lawan dari tauhid Asmaul Husna itu sendiri. Sunatullah Pak, Bu, ya. Kalau ada panjang, kita nggak pernah mengenal panjang kalau tidak mengenal pendek. Kita tidak akan mengenal karakter jauhnya perjalanan kalau kita tidak mengenal dekatnya perjalanan.
Di sana ada putih, di sana ada hitam. Di sana ada merah, di sana juga ada pink dan sebagainya. Selalu berlawanan. Yang satu al-haq, yang satu al-batil, selalu saja ada. Maka Allah tidak berfirman hanya walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, asmaul husnanya dan sifat-sifatnya yang mulia. Setelah kamu mengetahuinya, berdoalah kepada Allah dengan segera melalui asmaul husnanya. Kita suruh menyelami nama-namanya supaya ibadah kita itu hanya tertumpah untuk Allah saja. Tapi tidak cukup sampai di situ. Allah juga berfirman, "Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi." Dan tinggalkanlah oleh kalian orang-orang yang menyekutukan Allah dengan asmaul husnanya. Oh, kalau begitu saya harus mempelajari Ustadz, selain mempelajari asmaul husnanya Allah, mempelajari juga lawan dari asmaul husnanya Allah. Apa itu? Syirik. Ada di sana orang-orang yang menyekutukan Allah dengan asmaul husnanya. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan fabididdiha tatamayyazul asya, ulama besar beliau itu, penulis buku yang sangat banyak buku yang beliau tulis. Ada bukunya namanya buku tentang hati kebanyakan, menjelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ada kitabnya Madarijus Salikin, menjelaskan tentang jalan yang terang, jalan yang penuh setan, Ighatsatul Lahfan. Itu Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan wa bididdiha tatamayyazul asya, dengan kita mengenal lawannya dari yang sedang kita pelajari, tatamayyazul asya, maka akan tambah jelaslah apa yang sedang kita pelajari. Tadi nggak akan kita mengenal dengan mendalam tauhid asmaul husnanya kalau kita tidak mempelajari lawan dari tauhid asmaul husnanya, yaitu di sana ada orang-orang yang menyekutukan Allah melalui asmaul husnanya. Jamaah rahimakumullah, kita baru sebagian hak ilmu yang kita pelajari pada ayat yang pertama surat Al-Baqarah, surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua asma di situ, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita kembalikan dulu kepada ilmu dasarnya. Allah memiliki 99 asmaul husnanya. Itu bukan batasan. Akan tetapi Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka anzaltahu fi kitabika au 'allamtahu ahadam min khalqika aw ista'tharta fi ilmil ghaibi 'indaka ila akhiril hadits. Kata Nabi dalam sebuah doa yang panjang, ya Allah, aku mengharap kepada Engkau ya Allah. Apa? Mengharap kepada Engkau dengan melalui asmaul husnanya Engkau, yang nama-nama yang mulia asmaul husna Engkau itu Engkau berikan sendiri untuk diri Engkau sendiri ya Allah. Kemudian Engkau sampaikan melalui kalam Engkau, Al-Quran. Satu, berarti ada asmaul husna yang Allah sampaikan, Allah firmankan dalam Al-Quran. Makanya kalau belajar tafsir A sampai Z-nya kita akan temukan asmaul husna-nya itu dalam Al-Quran. Dua, au 'allamtahu ahadam min khalqika, asmaul husna Engkau ya Allah yang Engkau ajarkan kepada hamba Engkau yang mulia melalui hadisnya. Berarti dalam sabda Nabi, dalam sunnahnya, dalam hadisnya. Jadi kalau kita pelajari riwayat Bukhari, riwayat Imam Muslim, dan riwayat-riwayat yang lain para perawi hadis, kita akan temukan dalam sabda Nabi asmaul husnanya. Ini yang disebut di dalam hadis inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 asmaul husnanya, maka siapa yang mengihsa'nya, ihsa itu siapa yang mempelajarinya, kemudian mempelajari makna yang terkandung di dalamnya,
kemudian dia amalkan dalam kehidupannya dengan cara pengamalan yang benar Asmaul Husnanya, dan dia menyebarkannya kepada yang lain, mengajarkannya kepada yang lain. Itu makna ihsa, mempelajarinya, menyelami maknanya, dan mengamalkan dalam kehidupannya. Kemudian dia sampaikan, ajak juga orang lain, suruh menikmati dahsyatnya Asmaul Husna dalam kehidupan. Dakhalal jannah, orang yang seperti itu pasti akan masuk jannah. Nah, ini baru disebutkan tis'an wa tis'ina isman, ada 99 Asmaul Husnanya. Tapi bukan batasan. Ini yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, disebutkan dengan jelas Asmaul Husnanya itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Muhaimin, Al-Jabbar, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, sampai 99. Itu ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi bukan batasan. Ada juga yang ketiga, awis ta'tharta fi ilmil ghaibi indaka. Ada juga Asmaul Husnanya yang tidak Allah kabarkan kepada kita dalam Al-Quran, juga dalam hadis. Terus di mana? Fi ilmil ghaibi indaka, di dalam ilmu ghaibmu ya Allah. Dan itu harus kita yakini. Maka ketika ada orang yang bertanya, Pak, Bu, kalau Asmaul Husna itu ada berapa jumlahnya? Tak terhingga, hanya Allah yang maha tahu jumlah yang sesungguhnya. Itu dalam hadis, Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman, sampai akhir hadis itu kan disebutkan 99. Itu yang disebutkan dengan jelas nama-namanya Asmaul Husnanya dalam Al-Quran dan Sunnah, dalam hadis. Nah, harus diyakini, iya, Nabi yang bersabda. Sebagaimana juga di dalam surat An-Nisa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rusulan wa rusulan naqussu alaika wa rusulan lam naqsushum alaik. Kata Allah, dalam kehidupan ini ada para rasul yang kami kisahkan perjalanan hidupnya kepadamu Muhammad. Di dalam Al-Quran 25 nabi dan rasul itu disebutkan nama-namanya. Tapi wa rusulan lam naqsushum alaik, kamu juga harus meyakini ada juga para rasul yang mereka pernah hidup di dunia, berjuang, tapi tidak aku kisahkan kepadamu perjalanan hidupnya. Harus diyakini. Tidak perlu ditanya kenapa ya Allah kok enggak menyampaikan kepada kita semuanya nama rasul-rasul itu. Kenapa Asmaul Husnanya ada yang disimpan dalam ilmu ghaibnya? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kata Allah sendiri, apa yang diperbuat oleh Allah tidak ada seorang pun yang bakal mempertanyakannya. Hak prerogatif Allah. Wahum yus'alun. Justru kalau kita kepo terhadap sesuatu yang tidak Allah kabarkan kepada kita, wahum yus'alun, maka mereka akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Nanti akan ditanya. Ada wilayah makhluk, ada wilayah al-khaliq. Jamaah rahimakumullah. Nah, sekarang kita masuk pada Asmaul Husnanya. Dari sekian Asmaul Husnanya yang ada, kita ambil yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran dan hadis. Ada 99 Asmaul Husnanya. Maka itu terwakili dengan 2 Asmaul Husnanya yang sangat dalam maknanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Jadi ketika kita membahas nanti akan panjang tentang Asmaul Husnanya. Ar-Razzaq itu sebagai bukti Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Kalau di sana ada Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun, itu sebagai bukti bagian dari Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sana ada Al-Khaliqu, Al-Bari'u, Al-Musawwiru, itu juga bagian dari Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, dalam bahasa Al-Qur'an itu ya. Karena kullu kalimatin fil Qur'an laha makna khosun biha, dalam kaidahnya. Setiap kata dalam Al-Qur'an itu memiliki makna yang khusus yang menjelaskan tentang dirinya. Sehingga kita ketika menyelami bahasa Al-Qur'an terasa kalau Al-Qur'an itu bukan tulisan biasa. Al-Qur'an itu bukan sebuah ucapan biasa, bukan qaul biasa, tapi kalamullah. Kalau kita pelajari bahasanya, terasa kalau Al-Qur'an itu mukjizat. Yang ternyata Al-Qur'an kalau kita pelajari,
itu bisa menghubungkan hubungan makhluk dengan Al-Khaliq. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertambah nikmatnya, lezatnya menikmati bahasa Al-Quran, bertambah Allah angkat derajat kita di sisinya. Jadi sabbihisma rabbikal a'la, begitu terasa sampai benar-benar kita ini memiliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah saja. Kalau dari bawah ke atas begini Pak ya, maka melihat urusan-urusan makhluk dengan makhluk, urusan bisnis kita, urusan rumah tangga kita, urusan dengan tetangga kita, itu kalau sudah kita ke sana ada ikatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, maka urusan-urusan di bawah itu menjadi kecil, sehingga kita ringan menghadapinya dan kita akan selalu sowan kepada Allah, sehingga Allah lah yang menuntaskan urusan itu, ringan ya. Hari ini angka kesetresan di muka bumi itu didominasi oleh bapak-bapak. Ibu jangan senang dulu Bu. Bapak-bapak juga jangan kemudian wah ini giliran saya ya, enggak ya. Makanya nanti dalam Al-Quran ada bahasa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan pernah kamu sedih karena sungguh Allah itu bersama kalian. Dalam lagi nanti maknanya, kita akan mempelajari ma'iyatullah nanti kapan-kapan ya. Akan mempelajari ma'iyatullah, kebersamaan Allah yang memiliki sifat Allah bersama dengan hambanya. Bersama dengan hambanya seperti apa? Ya, dengan pertolongannya dan dikuatkan hatinya ya. Jadi bertambah dekat dengan Allah, bertambah besar ujian, tapi bertambah dekat dengan Allah, urusan-urusan ujian itu menjadi kecil karena urusan di bawah, urusan bumi. Sedangkan kita memikirnya urusan langit ya. Kemarin baru 2 hari yang lalu ya, ada mahasiswa dari Bekasi, Islamic Center Al-Islam, yang dipimpin oleh Ustadz Dr. Ahmad Farid Uqbah. 5 bulan ada kajian daurah. Mereka para mahasiswa dari berbagai daerah. Selesai suruh studi lapangan. 6 orang ini silaturahim untuk menemui beberapa tokoh di Bandung. Datang ke saya, kemudian minta nasihat dan pengalaman. Kemudian setelah itu saya bawa ke salah satu tokoh, diantaranya A'agim, kemudian Ustadz Atian Ali Dai, kemudian ada juga Ustadz Saiful Islam Mubarak, dan ada beberapa yang lainnya. Saya bisa nganternya ke Ustadz Saiful Islam Mubarak, saya bilang kalau ke Agim dan Ustadz Atian memang sudah janjian, cuma waktunya. Nah, akhirnya saya antar ke Ustadz Saiful Islam Mubarak, Dr. Ustadz Saiful Islam Mubarak LC. Mereka minta nasihat kepada beliau, cerita ya, salah satu ceritanya, Ustadz, beliau katakan, dalam hidup saya ini saya pernah, namanya juga manusia siapapun, jangankan kita ya, Nabi juga sama, itu sudah sunatullah. Ada masa-masa bahagia, ada masa-masa juga diuji, semua orang begitu. Makanya tadi kan ada kecil, ada besar, ada masa bahagia, ada masa juga sedih. Ketika ada masalah keluarga, kemudian sampai manteng berpikir, akhirnya masuk rumah sakit saya, kata Ustadz Saiful Islam Mubarak. Saya masuk rumah sakit, kemudian saya berobat, katanya. Berpikir kuat. Ternyata Dr. Aisyah Dahlan itu pernah menyampaikan, dalam otak manusia Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Nanti akan bahas juga tentang ahsanul khaliqin. Allah memiliki nama Al-Khaliq. Kalau sudah Al-Khaliq, tidak bisa terlepas dari Al-Bari. Dari Al-Bari satu paket Al-Musawwir, kapan-kapan. Ini nyinggung contoh saja. Dalam otak manusia ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan, karena Dr. Aisyah Dahlan memang
kapabelnya di situ dalam urusan anatomi tubuh manusia. Sehingga kita bisa tadabbur. Dalam otak manusia ini, ibu bapak, ada 1 miliar neuron. Neuron itu sel otak. Kalau komputer, itulah kalau kita mau nyimpan berita, makalah apapun, ada namanya di situ data, untuk nyimpan data di situ. Nah, itu namanya neuron, sel otak. Itu jumlahnya dalam setiap otak kita, Allah ciptakan ada 1 miliar neuron. Dan dari 1 miliar neuron itu ada 1 neuron, dari setiap 1 neuron, dari 1 miliar neuron itu, setiap 1 neuronnya, 1 sel otaknya itu ada 20.000 sel otak sambungannya. Jadi kalau kita memiliki kabel, ya, kabel yang utama, nah itu kabel yang utama di otak kita, neuron ini, itu ada 1 miliar. Tapi dari setiap 1 kabel yang utama itu ada 20.000 kabel-kabel yang kecil, yang sangat kecil sekali. Itu ada 20.000. Nah, ketika kita sedih, maka sel otak tadi, neuron yang kecil, yang sambungannya itu akan membengkak besar, ya. Tambah berpikir lagi, besar lagi, tambah kuat berpikir sampai hariwang. Ibu sok hariwang tara? Osoknya, osok hariwang tara bu? Ustad kunaonnya si bapak teh biasanya jam 7 teh isa geus di imah, ayeuna teu aya, jam sabaraha ayeuna? Geus jam 12 hariwang. Moal kitu aya tempat deui nu sejen. Oh hariwang itu. Moal kitu si bapak cilaka. Mual gitu si bapak teh tabrakan, itu hariwang itu. Nah, sel otak yang 20.000 sel otak itu nanti akan membesar itu, ya, mikir kemana, kesana kemari, mikir suaminya, nggak tenang. Kemudian apa? Tidak mau makan, tidak mau minum, karena berpikir kuat. Nah, itu berpengaruh kepada fisiknya, tubuhnya. Makanya, ya, kata Ibnu Qayyim dalam kitab Tibun Nabawi, kedokteran di zaman Nabi, itu benar. Kalau orang itu sakit fisiknya, itu kalau dipresentasikan 85% didominasi karena psikisnya bermasalah. Kehariwangan tadi berefek akhirnya tidak mau makan, enggak mood, ya. Karena tadi sel otak yang 20.000 itu membengkak besar, tambah mikir lagi anak can mulang kene, padahal di pesantren. Sudah sampai rumah, biasanya isya udah di rumah, sekarang kok nggak pulang-pulang sampai subuh, nggak tenang. Mual gitu kena narkoba, nggak tenang itu. Ya, berpikir membesar itu bengkak. Nah, akhirnya nggak mau makan, nggak mau minum, tidur pun tidak bisa. Ya sudah, hak sehatnya, hak badannya untuk tidur, untuk makan, nggak ada nutrisi, lemah, akhirnya menjadi sakit. Ya. Kemudian beliau bercerita, saya sudah ke dokterin nggak sembuh juga. Bagaimana sembuhnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 57 58. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Bukan untuk orang beriman saja Al-Qur'an itu. Termasuk untuk orang-orang yang non muslim di luar Islam, manusia. Qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum. Kata Allah, sungguh benar-benar telah datang di tengah-tengah kalian apa? Mau'idhatum mir rabbikum. Pepeling, pelajaran, nasihat dari Rob kalian, Al-Quran namanya. Mau'idhatum mir rabbikum, setelah itu kalimatnya apa? Wasyifaa'ul lima fis sudur. Dan Al-Quran itu sebagai syifaun, sebagai obat penawar bagi penyakit yang ada di dalam dada-dada manusia, penyakit hati. Kahariwang, tidak tenang, gundah gulana itu penyakit hati, berpengaruh kepada fisik menjadi lemah. Kenapa? Karena dia berpikir kuat, ya, sehingga berpengaruh kepada badannya. Al-Quran datang, bahasanya bukan dawaun tapi syifaun. Nah, beda Pak, Bu. Kalau dawaun itu obat penawar bagi penyakit yang ada di dalam fisik, ya. Makanya Nabi katakan al-habbatus sauda, jintan hitam, dawaun likulidain, itu obat penawar bagi penyakit fisik, berbagai macam penyakit. Itu dawaun. Tapi Al-Quran tidak pernah Allah menyebutkan
dawaun lima fis sudur, enggak, tapi syifaun lima fis sudur. Kenapa? Syifa ini adalah obat untuk penyakit psikis seseorang, penyakit ruhiyah seseorang. Nah, kalau hatinya bermasalah, nah, obatnya syifaun itulah Al-Quran. Akhirnya kata beliau, saya kembali lagi ke meja baca saya, meja belajar saya, akhirnya termotivasi. Sudah enggak ada lagi syifaul lima fis sudur, itu Al-Quran yang bisa menyembuhkan. Akhirnya beliau semangat baca Quran, mempelajari, akhirnya bikin buku banyak sekali Ustaz Saiful Islam Mubarak itu. Nah, kemarin saya dikasih bukunya 2 ya. Dan ajibnya Masya Allah Pak, kata muridnya, Ustaz ini bagus sekali karya Ustaz, udah dibikin buku aja kemudian dijual, nanti kan dapat royalti. Enggak, kata Ustaz, ini baru PDF-nya saja ya, bahkan baru disebarkan ke beberapa orang dengan majanan ya. Majanan itu gratis, itu saja sudah berdatangan orang. Ini bahasa langit, Ustaz, ini saya punya orang tua meninggal dan ini ada peninggalannya, ingin berwakaf. Berapa? 1,5 M ya. Untuk apa? Untuk masjid, untuk pesantrennya. Enggak lama lagi datang lagi, makanya masjidnya cuma 2 bulan beres, lux padahal. Ada lagi, Ustaz saya punya uang berapa? 450 juta, kasih lagi, Masya Allah ya. Nah, begitulah kalau berbicara Al-Quran, itu berbicara bahasa langit. Kalau kita mempelajari isi Al-Quran, tubuh kita akan sehat karena ruhiyahnya menjadi sehat. Sekarang beliau jadi sehat, nggak ke rumah sakit lagi. Nah, itulah syifaul lima fis sudur ya, karena berbicara urusan langit. Jamaah rahimakumullah, mari kita lihat masuk pada pembahasan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman namanya salah satu di antara Asmaul Husnanya. Ar-Rahim salah satu di antara Asmaul Husnanya. Ketika dikatakan Asmaul Husnanya, nama-nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, itu sudah mengandung di dalamnya sifatnya. Itu ilmu dasarnya. Disebutkan namanya, sudah mengandung di dalamnya sifatnya. Namanya Ar-Rahman, asma Allah. Ar-Rahim, asma Allah. Terus sifatnya mana? Terkandung di dalamnya. Apa sifatnya? Rahmatun. Sifat yang terkandung di dalam namanya Ar-Rahman, itu sifatnya namanya Rahmatun. Ar-Rahman artinya zat yang maha pengasih. Kemudian sifatnya terkandung di dalamnya apa? Allah memiliki sifat mengasihi. Ar-Rahim ini asma Allah yang artinya zat yang maha penyayang. Sifatnya mana? Rahmatun juga, tapi rahmatun yang terkandung dalam asmanya Ar-Rahim, kalau kita terjemahkan yaitu Allah memiliki sifat apa? Menyayangi, mengasihi, menyayangi. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian ilmu dasar yang kedua. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-namanya, Asmaul Husnanya. Ada yang sifat-sifatnya yang terkandung di dalam asma'nya itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin dan tidak boleh dimiliki oleh hambanya. Contoh ya, Allah itu Al-Mutakabbir ya. Hambanya nggak boleh sombong. Kalau Allah pantas untuk sombong ya. Pantas untuk sombong Allah itu ya. Kemudian sabbihisma rabbikal a'la. Allah itu al-a'la, yang maha tinggi. Pantas itu, Allah maha tinggi itu pantas. Kalau kita tidak. Allah itu al-Quddus, satu-satunya zat yang boleh bahkan harus dikultuskan. Karena Allah tidak punya kekurangan. Manusia nggak boleh dikultuskan, haram ya. Tapi yang kedua, bersamaan dengan itu ada juga sifat-sifat Allah yang terkandung di dalam asma-Nya yang boleh dan harus dimiliki oleh hambanya. Contoh ya, yang sedang akan kita pelajari, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu maha pengasih, Allah maha penyayang. Allah memiliki sifat suka mengasihi, suka menyayangi.
tapi harus digarisbawahi ya, meskipun itu sifat rahmat kasih sayang Allah yang terkandung dalam asmanya Ar-Rahman Ar-Rahim, boleh dimiliki sifat rahmatnya oleh kita sebagai makhluknya, tapi harus digarisbawahi dan harus menjadi sebuah keyakinan. Kasih sayang Allah sifatnya, rahmat itu tidak bisa sedikit pun disaingi oleh kasih sayangnya manusia, nggak seberapa. Nabi bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Nabi, Ar-Rahimuna, orang-orang yang suka berkasih sayang, memberikan kasih sayang kepada orang lain, memfasilitasi orang untuk berkasih sayang. Maka kata Nabi, Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang seperti itu Allah akan berikan kasih sayang kepada orang itu. Allah Ar-Rahman akan berikan kasih sayang kepada orang itu. Maka dari itu, irhamu man fil ardi. Kalau kamu orang Islam harus memiliki sifat rahmat, tapi irhamu man fil ardi. Berilah kasih sayang oleh kalian siapa saja yang ada di muka bumi ini. Orang munafik ya, tapi ada caranya. Orang dolim, orang kafir harus dikasihi, ada caranya. Orang mukmin harus kita kasihi. Anak kecil, ibu-ibu, bahkan hewan, bahkan tetumbuhan, semua makhluknya harus kita irhamu man fil ardi. Berilah oleh kalian kasih sayang siapa saja dan apa saja yang ada di muka bumi ini. Maka irhamu man fil ardi yarhamkun man fis sama. Maka seluruh apa yang ada di langit, makhluk-makhluk yang mulianya, para malaikat juga akan menaruh kasih sayang kepadanya, karena Allahnya sudah memberikan kasih sayang kepada kita. Dr. Ihsan bercerita ya, Dr. Ihsan bercerita, beliau ini pernah berangkat dari rumah beliau, karena seorang dokter ahli jantung ya, ahli bedah, beliau spesialisnya di situ. Nah, kemudian beliau berangkat pakai pesawat ke Lahore ya, ini ceritanya di Pakistan ya. Tapi kemudian ketika beliau berangkat pakai pesawat, baru sebentar saja ada kerusakan, ada trouble ya. Akhirnya turunlah di salah satu bandara yang terdekat ya, untuk agar lebih maslahat. Nah, padahal beliau mau menyampaikan mau mempresentasekan hasil disertasinya beliau ya. Kemudian para mahasiswa sudah pada kumpul di tempat kuliah itu, di kampusnya. Akhirnya masih jauh kan, turunlah di situ. Kemudian hujan lebat sangat kuat. Akhirnya naik taksi, tapi hujan sangat lebat. Padahal ketika itu tidak musim hujan. Akhirnya terganggulah driver supirnya itu ya, supir taksi ini, sehingga tidak bisa laju dengan kencang. Berhentilah di salah satu tempat dan ditemukan ada gubuk di situ. Ini riwayatnya sahih kejadiannya. Berhentilah di salah satu gubuk di situ, kemudian minta izin berteduh. Silahkan ya, keluarlah ibu-ibu, sudah tua ibu-ibunya, sudah tua. Dan di dalamnya ada cucunya yang dalam keadaan sakit. Kemudian Dr. Ihsan masuk ke situ, dipersilahkan duduk, kemudian dikasih minuman dan ala kadarnya makanan dari bebetian. You understand bebetian? Nah, kasih itulah ya, yang sekarang lagi ramai dibelokkan-belokkan jualan karena ingin sehat kan. Sekarang banyak pagi-pagi yang jualan bebetian. Nah, ini disuguhan bebetian. Gahwa ausahi, mau minum kopi apa minum teh? Minum teh kata beliau. Nah, ketika itu Dr. Ihsan orang yang baik, orang berilmu kan, suka menganalisa kejadian yang ada dan diambil hikmahnya. Lihat si ibu itu sambil begitu baik menyambut padahal nggak kenal. Kemudian setelah itu dia lihat sholat duha, karena waktu duha, sholat duha. Ini orang baik kata Dr. Ihsan. Selesai sholat duha terlihat berdoa, terdengar lirih-lirih doanya itu. Ya Allah, hadirkanlah katanya orang yang bisa menyembuhkan ini. Yang kata dokter-dokter di sekitar di sini yang bisa mengetahui diagnosanya, ilmunya adalah Dr. Ihsan, tapi jauh.
kata dokter-dokter sekitarnya. Nah, lirih terdengar, mulai agak menangis dokter Ihsan. Akhirnya setelah sholat kemudian mendekat, tanya dokter Ihsan, Bu, itu siapa yang sakit? Ya cucu saya katanya. Oh, sudah berapa lama? Sudah lama sekali. Dan sudah berobat? Sudah, saya sudah datang ke beberapa tabib dokter yang dekat-dekat di sini, tapi Allah belum berikan kesembuhan. Bahkan semua dokter yang mengatakan ini diagnosanya, ilmunya yang bisa ngasih solusi adalah dokter Ihsan. Kata si ibu tadi, nah, dokter Ihsan menangis. Apa kata dokter Ihsan? Kalau bukan karena ketulusan doa ibu untuk cucu ibu dan kebaikan ibu kepada cucu ibu, sabarnya menunggu, kan paling membosankan itu pekerjaan apa? Menunggu, ya. Menunggu sehat, menunggu orang itu paling membosankan. Tapi isi ibu tadi sabar. Kata beliau, Allah sudah memberikan takdir dengan skenarionya. Saya tidak pernah naik pesawat itu kemudian ada trouble, sekarang ada masalah. Itu sudah skenario Allah. Dan tidak ada musim hujan. Pas naik taksi harusnya cepat sampai ke kampus, ternyata Allah hadirkan hujan begitu lebat dan suruh mampir ke sini. Inilah ya, hal jazaul ihsan illal ihsan. Kata Allah, tidak ada balasan bagi orang yang suka berbuat baik kecuali kebaikan. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa saja yang beramal soleh kebaikan khairan, meskipun sebesar biji sawi, biji dzarrah, khairan yarahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang itu melihat, merasakan efek dari kebaikan. Masya Allah. Nah, inilah bukti ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkun man fis sama. Orang-orang yang suka berkasih sayang, Allah yang Maha Rahman itu akan berikan kasih sayang kepada orang itu dengan cara Allah. Maka kasihanilah, berilah kasih sayang, rasa cinta, kadedeh oleh kalian siapa saja yang ada di muka bumi ini, apalagi ini cucunya. Ya, siapa saja berilah kasih sayang. Yarhamkum man fis sama. Maka seluruh penduduk langit, para malaikat itu akan menaruh rasa kasih sayang kepadanya. Nah, itu buktinya. Allah kerahkan seluruh para malaikatnya untuk mengantarkan, mengarahkan dokter Ihsan tadi tepat sasaran di tempat yang Allah kasihani. Nah, Masya Allah. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini salah satu, kata Ibnu Qayyim, tanda orang itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Innallaha idza ahabba fulanan. Ini bahasa langit. Sungguh Allah kalau sudah mencintai fulan, seseorang hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala nada Jibril, memanggil kepada malaikat Jibril, ya. Penduduk langit, ketuanya, ya, Sayyidul Malaikah, tuannya para malaikat itu malaikat Jibril. Ayah Jibril, kata Allah, wahai malaikat Jibril, panggilannya saja ayah bukan ya, ya. Karena begitu dekatnya dan pingin segera, ya, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah dekat, ayah Jibril, wahai malaikat Jibril, kata Allah. Ya. Enggak kayak si Makoli ya, lagi ramai sekarang kan. Ya, si Mama Gufron itu wali seton, ya. Dia mengatakan makoli ya, apapun makanannya, minumannya makoli, ya, bisa berbicara dengan malaikat, ya. Kalau melihat dia cukup dua saja, kalau enggak bohong ya wadul. Nah, itu. Kalau ini riwayat sahih hadis. Ayah Jibril, kata Allah, wahai malaikat Jibril, inni uhibbu fulanan, kata Allah, aku cinta, aku sayang kepada si fulan itu, orang soleh. Fa'ahibbuhu, kamu juga harus menaruh rasa cinta kepadanya. Fayuhibbuhu Jibril, kemudian Jibril menaruh rasa cinta kepadanya. Setelah itu enggak cukup malaikat Jibril. Nah, sebagaimana dalam hadis sebelumnya tadi. Tsumma nada fi ahlis sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada penghuni penduduk langit semuanya. Berarti malaikat selain malaikat Jibril. Ayah ahlas sama, wahai para malaikat penduduk langit.
selain malaikat Jibril. Inni uhibbu fulanan, aku kabarkan kepada kalian, sungguh aku, kata Allah, mencintai seorang hamba itu, si fulan. Fa ahibbuhu, kalian juga harus menaruh rasa cinta kepada si fulan itu. Siapa yang tidak suka, senang kalau kita dicintai, disenangi, disayangi oleh para malaikat. Malaikat itu ibadum mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan karena diberi akal, tidak diberi syahwat. Setiap hari itu terus meningkat ketakwaannya para malaikat. Nah, kita dicintai oleh hamba-hamba yang dimuliakan para malaikat. Fayuhibbunahu, akhirnya seluruh para malaikat penduduk langit itu juga menaruh rasa cinta kepada si fulan itu. Tidak sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Tsumma yudau lahul qabul fi ahlil ardi." Kemudian Allah gerakkan hati orang-orang soleh yang ada di muka bumi ini, yang tidak dikenal oleh kita karena kita soleh misalkan, dan harus begitu. Kemudian orang-orang soleh yang tidak kita kenal juga Allah gerakkan hatinya untuk mendekat, membantu apa yang menjadi urusan kita. Seperti si ibu tadi nggak kenal dengan Dokter Ihsan, nggak pernah kenal, tapi selalu memberikan, menyajikan kasih sayangnya kepada setiap orang di sekitarnya, terlebih kepada cucunya. Dia sabar menikmati rahmatnya Allah yang terjadi dalam kehidupan si ibu tadi. Maka Allah SWT hadirkan malaikat cinta kepadanya, malaikat Jibril cinta kepadanya, dan sumbernya cinta Allah kepadanya, sehingga Allah gerakan juga seluruh orang-orang di situ. Dokter Ihsan Allah gerakan makhluknya yang biasa tidak ada angin, tidak ada hujan, Allah gerakan hujan, kemudian angin turun, ya, sehingga menjadi skenario Allah SWT. Taksinya nggak bisa jalan dengan laju dengan cepat, sudah skenario Allah. Nah, akhirnya datanglah kepada si ibu tadi dan menjadi solusi, diobati oleh Dokter Ihsan dan Allah berikan kemudian kesembuhan kepadanya. Masya Allah. Nah, ini namanya bahasa langit begitu, dan ini bahasa Al-Quran, ya. Sehingga perlu kita mendalami Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ini bulan apa ini, Pak? Bulan Sya'ban, ya. Rajab, Sya'ban, nggak lama lagi kita 1 bulan lagi ya masuk Ramadan. Nah, kalau kata ahli pendidikan, jika ada hari Jumat, Sabtu, Ahad. Ahad apa Minggu? Ahad. Jumat, Sabtu, Ahad. Jumatnya libur, Ahadnya libur, Sabtu nggak libur. Kata guru-guru, Pak Yayasan, Pak Kepala Sekolah, ini Harpitnas, Hari Kepipit Nasional. Sudahlah liburkan aja Jumatnya, akhirnya libur. Nah, sama Sya'ban juga begitu. Ini Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, Sya'ban ini termasuk bulan yang kepepet, ya. Jadi adalah lanpet, ya, bulan yang kepepet, ya, karena terhimpit dengan antara Rajab dengan Ramadan. Rajab spesial karena bulan haram. Setiap amal soleh dilipat gandakan. Apalagi Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, dan di situ ada Lailatul Qadar. Nah, Sya'ban ini diantara keduanya itu dihimpit oleh 2 bulan yang sangat mulia, sehingga ini terangkat mulia juga Sya'ban. Teringat seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pojokan riwayat ini, saya juga baca dalam Ibnu Katsir. Jarang sekali kisah ini diangkat. Namanya sahabat Sya'ban radhiyallahu an. Sya'ban radhiyallahu an itu, Nabi kan kalau sholat, Pak Bu, itu sama dengan ibu bapak semuanya. Nabi kalau ketika tahiyat, salam ke sebelah kanan, ada Sya'ban bertahun-tahun. Salam, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat duhur, asar, ada Sya'ban. Senang Nabi itu. Akhirnya suatu ketika sholat subuh, Nabi tahiyat selesai, Assalamualaikum. Terlihat di lapak akhiratnya Sya'ban sebelah kanan itu nggak ada. Ya, sama kan di sini juga. Saya dari sejak awal ngaji di sini fulan, di sini fulan, nggak pernah berubah. Ya. Coba Pak Azamnya nggak pernah berubah, di situ aja kalau ngaji, ya, lapak akhiratnya kan. Nah, nggak pernah berubah, beliau juga di situ terus nggak pernah berubah.
Sama sahabat tuh menikmati lapak akhiratnya masing-masing. Suatu ketika sholat subuh beres, Nabi itu ketika salam kok nggak ada Sa'ban. Sedih Nabi, ya. Akhirnya selesai sholat, zikir, doa, kemudian sampaikan kepada para sahabatnya. Habis sholat subuh kita akan silaturahim ke Sa'ban. Mungkin dia sakit, atau dia kena musibah, atau dia punya urusan lain. Kok biasanya ada, sekarang nineng kok tidak ada. Ya. You understand nineng? Nineng. Ya. Akhirnya bareng-bareng ke sana, jauh rumahnya itu. Ya. Sampai di rumahnya gok tepang dengan istrinya. Tanya Nabi, apa yang terjadi pada Sa'ban? Biasanya ada, subuh kok nggak ada? Ya, kalau dulu belum ada HP kan, nah, masih pakai jalan kaki lebih sehat. Kata istrinya, ya Rasulullah, Sa'ban itu tadi malam kan biasa karena beliau orang kaya, terus sudah tua, biasa berangkat untuk sholat subuh itu berangkatnya habis sholat isya, nggak kebayang jauhnya. Ya. Kemudian beliau baru berangkat terasa badannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu dalam tafsirnya, dalam itu. Orang kalau sudah mau meninggal, sudah ada firasah dalam hatinya. Ada firasat mau meninggal. Dan biasanya kalau orang baik ada amal soleh yang dia sembunyikan, tidak ada orang yang tahu kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kualitas keikhlasannya, itu yang akan menguatkan dirinya ketika hendak terjadinya sakaratul maut. Ada firasah, balik lagi, nggak jadi berangkat ke Masjid Nabawi wa Rasulullah, dia sudah terasa mau meninggal. Tapi Masya Allah ya Rasulullah, Sa'ban ini ketika menjelang kematiannya menyampaikan 3 pesan. Nah, ini yang menguatkan dirinya dan menjadi kebiasaan baiknya. Apa kata Sa'ban? Kata Nabi, kata Sa'ban mengatakan, aduhai, itu mau sakaratul maut itu, aduhai seandainya lebih jauh lagi. Padahal beliau tuh paling jauh rumahnya dibandingkan sahabat yang lainnya, tapi menikmati sabda Nabi. Kata Nabi, orang yang terbaik kaitan dengan sholat 5 waktunya itu adalah ab'aduhum ilaiha mamsan. Rumahnya yang jauh, lebih jauh, rumahnya yang paling jauh dari masjidnya. Sehingga mamsan, 2 kaki yang dia langkahkan itu jauh lebih banyak. Dan setiap ayunan 2 langkah kaki yang dia ayunkan itu tahatot anhu khotoyah, berguguranlah dosa-dosanya. Kalau dengar hadis ini mending deket dengan Masjid Al-Fitrah, mending jauh Pak. Nah, sok atuh ical ngalih kanu tebing ke setiap sholat 5 waktu kadiem apa. Ya. Yang lebih dahsyat lagi, dekat dengan masjid taraka masjid. Itu masalah ya. Nah, berarti harus syifa'ul lima fisudur ya. Hatinya disehatkan. Ini jauh, paling jauh di antara sahabat yang lainnya. Bayangkan berangkat untuk sholat subuh, itu berangkatnya habis sholat isya, sehingga mengatakan, aduhai ya Allah seandainya lebih jauh lagi. Dia menikmati sholat 5 waktu itu, berjalannya saja sudah mendapatkan berguguran dosanya, pahalanya sudah dapat. Yang kedua, wahai Rasulullah, Sa'ban mengatakan, aduhai seandainya lebih banyak lagi. Karena beliau itu setiap berangkat ke masjid, sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah besar sholat, itu dibersihkan dengan apa? Di saku di sini sekian dinar, saku sini sekian dinar, yang saku sini dirham. Uangnya banyak, orang sugih, orang kaya. Karena orang kaya itu kaplingnya dengan fulus, kapling surganya. Dia tahu diri, tahu posisi. Bawa itu banyak uangnya. Ketemu orang, sahabat, nih buat kamu. Sebelum sholat itu, ketemu sahabat lagi. Nih buat kamu, nih buat kamu. Masya Allah. Ya. Gimana Bu? Mending sangsara, mending benghar? Mending benghar. Tapi ada sahabat Nabi yang berdoa, ya Allah, Allahumma ij'alni minal fuqara. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang fakir. Ya. Mending benghar, mending fakir? Tetapnya masih konsisten di situ. Bagaimana dengan hadis kata Nabi,
yadkhulu min ummati al jannata fuqara'uhum min agniyaihim berapa bi khamsati mi'ati amin. Umatku yang fakir-fakir kata Nabi lebih dulu masuk surga dibandingkan orang-orang kayanya. Berapa selisihnya? 500 tahun. Padahal satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalikan 500 tahun. Kalau dengar hadis ini mending sangsara mending benghar. Ya rarepehnya situ. Tenang ya. Mau ditakdirkan fakir, nanti kan akan bahas kapan-kapan Ar-Razzaq. Asma Allah Ar-Razzaq, zat yang maha pemberi rezeki. Ditakdirkan miskin, fakir, sing penting soleh. Ditakdirkan kaya, sing penting soleh. Karena Sa'ad bin Ubadah juga berdoanya unik. Ya Allah, saya ini nggak bisa sengsara ya Allah. Saya pengen kaya, saya kasihlah kekayaan ya Allah. Saya nggak bisa ibadah kalau saya sengsara. Jadi mending doa Sa'ad bin Ubadah, mending doanya Ibnu Mas'ud. Ya. Tenang, nanti kita kaji tentang Ar-Razzaq. Kita lanjutkan dulu ini ya. Berapa menit lagi Pak Azam? Jam 6 ya, sebentar lagi. Baik, barakallahu fikum. Dilanjutkan. Apalagi kata Nabi? Iya, seandainya lebih banyak lagi kata suami saya Sya'ban itu. Ternyata setiap berangkat ke masjid dia bersihkan dulu urusan dunianya, dia ecagkeun heula, diteuneun heula urusan dunianya supaya totalitas ketika menghadap Allah dalam sholat 5 waktunya dibayar dengan sedekah dikeluarkan. Karena memang kaya, gimana lagi? Senang kan para sahabat, akhirnya mendoakan beliau. Makanya tambah bersedekah, tambah kaya, tambah sedekah tambah kaya, tambah agnia tambah kaya, tambah banyak lagi dia bawa uangnya ke masjid ya, sehingga tambah khusyuk dalam sholatnya, diecagkeun urusan dunianya ini. Dan yang ketiga wahai Rasulullah, Sya'ban mengatakan, aduhai ya Allah, seandainya ada yang lebih baru lagi ya. Apa yang lebih baru lagi? Ternyata beliau kata istrinya, karena orang kaya tadi setiap mau berangkat ke masjid itu selalu 5 waktu itu 5 baju barunya. Berangkat duhur pakai baju baru, berangkat asar, maghrib, isya, subuh pakai jubah yang baru dipakai. Kemudian selesai sholat beliau buka jubahnya, tinggal kaosnya saja. Cari sahabat yang lusuh bajunya, kasih ya. Kalau kita gimana Bu? Baju nu baheula nu rada seungit ya. 5 tahun sudah dipakai ini baju baru, mana yang kita kasihkan? Ustad, lain teu hayang mere anu anyar, tapi abdi mah hoyong ikhlas we, daripada anu anyar dibikeun jadi pikiran teu ikhlas, mending nu geus 5 tahun ikhlas. Matak naon atuh nu anyar bari ikhlasnya? Sya'ban orang kaya masalahnya, orang kaya. Dia bersedekah dengan hartanya, kemudian khusyuk sholatnya, habis itu kasih juga baju barunya, dia wakaf lagi, sedekah lagi dengan baju barunya. Masya Allah. Sebelum sholat sudah beramal soleh, setelah sholat juga sudah beramal soleh, dan itu dilakukan bertahun-tahun, sehingga itu menjadi madhar. Madhar itu ciri khas seseorang dari sekian amal solehnya yang dia kerjakan, ada beberapa amal soleh yang menjadi ciri khasnya dia. So, Pak Azam kalau udah meninggal, ya, pengen duluan, pengen nanti Pak. Ya, masalah urusan Allah Subhanahu wa taala kan. Kalau beliau sudah meninggal, itu pasti jamaah tuh bagian media sahadeunya. Pokoknya dia khasnya di masjid tukang video, bagian media. Itu begitu, ya. Nanti ada lagi, bapak harus punya, ibu juga harus punya madhar, ciri khas. Sebagaimana para sahabat punya ciri khas. Khalid bin Walid itu ciri khasnya kalau dikasih pedang pasti menang. Pasti menang perang itu. Abdullah ibnu Abbas kalau dikasih masalah urusan dari umat pasti bisa menjawab dengan ilmunya. Ibnu Mas'ud juga kalau disuruh jadi imam, suaranya indah banget, khas, punya ciri khas untuk membeli jannahnya itu. Sekarang Abu Bakar As-Siddiq, itu ciri khasnya terlalu banyak. Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab ciri khasnya itu kalau ketemu orang yang ada munafik dalam hatinya, nggak berani menghadapinya, pasti cari jalan lain. Itu berwibawa banget, ciri khas. Itu madhar. Nah, jamaah rahimakumullah,
ciri khas dari sahabat Sya'ban itu dia menumpahkan kasih sayangnya karena faham bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu asmanya memiliki rahmat, sifat Allah rahmat yang terkandung dalam asmanya Ar-Rahman Ar-Rahim yang boleh dimiliki oleh dirinya dan beliau lakukan dalam kehidupannya. Setiap sholat 5 waktu ngasih uang karena bukti kasih sayang rahmatnya, dan dia kasih setelah sholat baju yang barunya karena memahami asma Allah yang di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kembali kepada diri kita, mau seperti si ibu tadi dengan dokter ihsannya, mau seperti sahabat Sya'ban memperlihatkan, membuktikan ayat-ayat rahmat Allah yang terkandung dalam asma-Nya Ar-Rahman Ar-Rahim dalam kehidupan kita. Nah, setiap kita harus punya apa ya? Ciri khas saya, rahmat saya apa sih yang terkandung dalam asma Allah Subhanahu wa taala yang aku jadikan dalam kehidupan saya? Harus begitu. Barakallahu fiikum. Insyaallah yang akan datang mudah-mudahan ada usia kita bisa bertemu lagi, dan paling utama kita banyak-banyak berdoa karena sebentar lagi akan datang tamu yang sangat agung, Ramadan ya, yang sangat agung Ramadan. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Ramadan dan pertemukanlah Ramadan dengan kami, dan terimalah semua amal soleh yang akan kami sajikan di bulan suci Ramadan itu ya. Semoga kita bertemu dengan Ramadan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.